Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kode Explorer Diary. Di seri video kali ini kita akan membuat sebuah resource task status yang dimana task status tersebut yang akan menampilkan sebuah card atau kelompok untuk task yang dimana atau tugas ya, yang dimana task status tersebut akan ditampilkan pada front end client sebagai card drag and drop. Yang pertama kali kita akan membuat sebuah entity yang bernama task status ya. Saya paste saja kodenya ya. Jadi teman-teman bisa ikuti. Yang pertama ada ID, project ID yang merujuk ke dalam tabel projects yang dimana hubungan antara task status dan project ini adalah one to many. Satu project dapat memiliki banyak task status. Dan ada name, description, sequence. Untuk kolom sequence ini berfungsi sebagai urutan task status. Jadi kita wajib menerapkan sebuah input atau nilai di dalam kolom sequence itu berupa angka. Jadi kolom isComplete ini yang bertipe boolean, dia berfungsi sebagai penanda bahwa jika task sudah berpindah atau memiliki task status yang isi isComplete-nya adalah true semisalnya, maka task tersebut dianggap selesai. Jadi isComplete ini akan sebagai trigger untuk task tersebut atau tugas ya. Nah, kita bisa lihat entity project-nya yang menampung nanti isi dari relasi project-nya. Setelah itu kita akan membuat configuration ya. Nah, kita coba jadikan select saja, select class ya. Lalu saya ambil entity sembarang saja yang sudah dibuat sebelumnya ya. Saya copy, lalu saya import. Saya ganti di sini menjadi tipenya task status. Di sini saya pastikan saja juga kodenya untuk mempersingkat waktu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kolom apa saja yang saya bentuk dan serta konfigurasi di setiap kolomnya ya. Jadi ada task status ID yang berkarakter varchar itu berjenis varchar yang jumlah karakternya itu adalah 255. Ada project ID, name, description. Jadi teman-teman bisa ikuti ya kode ini saja. Lalu pada setelan atau konfigurasi relasinya, nah, ini kita ada tanda merah karena kita belum menambahkan di dalam entity project itu e-collection ya. Seperti user misalnya ini. Kita masukkan status. Oke, kita kembali lagi ke konfigurasi task status kita supaya tidak error. Setelah itu mari kita ini ya, migrate hasil konfigurasi kita. Oke, ada build sukses. Setelah itu kita masuk ke migration. Saya copy command auto generate-nya ya. Oke, di sini Docker saya dan database saya sudah aktif ya di dalam Docker. Lalu saya implementasi migration yang sebelumnya kita buat. Kita tutup lagi semua. Oke, sudah terbentuk ya. Mari kita cek di dalam database kita. Saya refresh dulu. Oke, sudah jadi ya teman-teman tabelnya.
Nah, kita akan masuk pada repository. Kita membuat sebuah kelas baru yang bernama task status repository. Ini saya jadikan select class saja ya. Lalu setelah itu mari kita masukkan aplikasi menjadi konteks. Oh, saya belum berikan ini ya nama parameter ya. Terus kita memberikan type-nya. Oh, saya salah impor ya. Oke, setelah itu saya akan membuat sebuah interface untuk task status repository itu sendiri. Lalu saya implementasikan juga ke dalam kelasnya. Nah, di sini saya pastikan juga lagi kodenya. Teman-teman bisa ikuti saja ya, untuk mempersingkat waktu saja. Nah, di sini saya belum import tadi framework code-nya. Lalu saya daftarkan ke dalam interface. Setelah itu, oh di sini saya tidak import task status entities ya. Jadi harus kita ambil dari task status entity. Setelah itu kita daftarkan repository tersebut ke dalam repository manager. Saja. Oh, di sini saya belum menerapkan ini ya, interface-nya. Oke, setelah itu kita buat lagi teman-teman. Setelah itu kita membuat sebuah service-nya ya. Ini saya membuat service yang bernama status service. Plus yang menerima story manager. Lalu saya membuat juga interface-nya. Saya menerapkan interface-nya ya. Sebelum kita membuat sebuah metode untuk menambahkan task status, kita akan membuat sebuah DTO-nya terlebih dahulu. Saya membuat folder namanya task status ya. Di sini saya membuat task status DTO bertipe record. Nah, teman-teman bisa ikuti. Lalu saya membuat sebuah kelas untuk validatornya. Lalu saya tambahkan abstrak ini ya, validator ya. Nah, di sini saya copy saja, teman-teman bisa ikuti juga. Oke. Lalu saya membuat task status mapping untuk detail ini dapat dimappingkan ke dalam entity-nya atau disamakan ya. Saya membuat kelas namanya task status mapping. Di sini bertipe static. Lalu kita akan buat metode yang parameternya extension. Ini saya copy saja, teman-teman bisa ikuti. Nah, jadi dari created task status DTO memerlukan parameter string project ID. Setelah itu saya akan membuat sebuah task status DTO juga ya. Sini saya menambahkan select report, lalu saya paste juga kodenya.
Setelah itu kembali ke status mapping, kita akan mapping dari entity ke tas status DTO sebelumnya yang kita buat. Oke, copy saja langsung juga. Oke, kita akan beralih ke dalam tas status service. Nah, kita kembali pada tas status service. Di sini saya akan membuat sebuah metode untuk cek project ID ya. Karena kita memerlukan ID dari project untuk dimasukkan ke dalam kolom atau tabel tas status table yang sebelumnya kita buat. Nah, sini saya ambil paste juga kodenya, saya import. Oke, saya import juga exception-nya. Setelah itu kita akan membuat metode untuk create tas statusnya. Ini saya pastekan kodenya. Saya import lagi. Oh, kita belum membuat create ya. Create tas status di pada repository kita. Mari kembali ke dalam repository. Oke, setelah kita menambahkan get project check if exist, kita perlu kembali ke dalam repository tas statusnya karena kita belum menambahkan metode untuk create ya. Public void namanya create. Yang menurunkan metode dari repository base ya. Nah, lalu saya daftarkan pada interface-nya. Itu kembali ke tas status service. Nah, di sini saya pastikan juga lagi langsung kodenya. Saya import beberapa data. Oh, ini karena kita belum menentukan tipenya ya. Kita harus eksplisit ada tas status yang namanya dari bawaan ASP.core dan ada juga bawaan dari entity kita. Oke, kita ambil yang dari entity kita ya. Oke, setelah itu mari kita daftarkan ini ke dalam tas status service interface ya. Maka kita sudah daftarkan juga ke dalam Office Manager. Oh ya, kita belum juga mendaftarkan, kita daftarkan lagi dulu. Service Class Manager, saya copy lagi ini. Oke, kita akan membuat sebuah controllernya yang bernama tas status controller ya. Ini tambahkan ini. Nah, di sini saya akan memasukkan parameter lalu menurunkan dari controller base. Setelah itu saya akan menyematkan beberapa kode di atas dari controller tersebut, bawaan dari ini ya, ASP.core, di mana UI untuk endpoint-nya itu bernama API, workspace ID, project ID, sampai ke tas status ya. Setelah itu kita akan membuat endpoint untuk create-nya. Di sini saya langsung pastikan saja kodenya. Teman-teman tinggal import lagi. Automation out juga. Di validator dari Fluent Validation. Oke, kita akan masuk pada bagian update tas status assigns. Yang pertama kali kita perlukan adalah menyiapkan DTO untuk khusus update tas status ya. Ini saya membuat DTO baru namanya
update task status BTO dengan jenis type record. Di sini saya pastikan saja langsung kodenya juga, dan juga kita akan membuat sebuah validatornya. Samakan dengan, ini biasa saya lupa sih, abstract validator ya. Di sini, oke, kita ganti type-nya menjadi kita buat konstruktornya. Saya masukkan ini ya, rule-nya ya. Oke, setelah itu saya membuat task status mapping khusus untuk update juga. Di bawah dari to entity create, kita akan membuat to entity update ya. Saya copy juga, lalu paste, jadi teman-teman bisa ikuti. Setelah itu kita kembali ke task status service. Tutup dulu folder repositories-nya ya. Oke. Nah, di sini saya akan membuat sebuah metode yang namanya update task status assigns ya. Di sini saya pastikan saja langsung kodenya juga untuk mempersingkat waktu ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa task status not found ini belum ada pada folder exception kita. Mari kita buat dulu di bagian folder exception. Kita buat kelas. Nah, di sini kita ikuti seperti project not found juga ya. Di sini saya buatnya menjadi silip class. Oh, not found exception kategori ya. Di sini saya copy saja. Kita ambil dari exception kategori, lalu kita membutuhkan parameter string. Oke teman-teman, lalu kita kembali ke task status service, kita daftarkan metodenya ke dalam interface milik task status service. Oke, lalu kita kembali ke task status controller ya. Kita buat put HTTP. Ini saya pastikan lagi kodenya untuk mempercepat waktu ya. Jadi teman-teman bisa lihat HTTP put dengan parameter task status ID dan permissionnya ada juga edit task status. Kita akan pindah pada bagian selanjutnya. Oke, kita akan masuk pada bagian delete task status ya. Jadi saya masuk ke repository dulu, kita siapkan metode pada task status repository itu untuk delete ya. Jadi di sini kita tinggal memanggil metode turunan dari kelas repository base. Kita masukkan entity-nya. Oke, lalu kita daftarkan ke dalam interface repository task status ya. Oke, lalu kita berpindah pada service task status ya. Di bawah dari update. Nah, di sini saya paste saja langsung kodenya. Nah, teman-teman bisa lihat parameter yang dibutuhkan apa saja, workspace ID, project ID, task status ID, dan juga mengecek project berdasarkan workspace ID dan project ID. Lalu setelah jika ada, maka kita akan menghapusnya. Ini saja ya. Kita akan coba daftarkan lagi metode ini ke dalam interface task status service ya. Menambahkan metode delete atau HTTP delete ya. Di sini saya pastikan lagi saja metode controllernya. Nah, teman-teman bisa lihat tipe HTTP-nya adalah delete dan tetap membutuhkan sebuah permission delete task status ya. Oke, kita akan lanjut pada bagian testing endpoint.
Oke, kita akan testing endpoint yang barusan kita buat ya, dari create, update, dan delete untuk task status. Kita langsung masuk saja ke dalam Repository atau bisa saja teman-teman jika menggunakan Postman. Nah, di sini saya sudah membuat 3 request. Yang pertama create, yang dimana saya sudah sediakan juga ID untuk workspace dan project, dan juga pada headernya karena ini bersifat adalah create, jadi saya ingin mencegah pembuatan double ya, atau pembuatan yang tidak berarti lebih dari satu. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan generate UUID online, dan juga bodinya saya mengisi seperti name task status demo 1 dan is completed true. Jadi untuk description kan dia bisa null, jadi saya tidak menambahkan description. Kita langsung coba saja ya. Persen. Oh, kita belum menjalankan ini ya. Saya jalankan dulu projectnya. Oke, kita lanjut langsung send saja. Oh, implementasi key-nya. Oh, maaf ya, mungkin ada kesalahan ketik. Saya ini saja buat ulang. Oke, saya coba copy saja ya langsung atau benar. Oke, saya copy, lalu pastekan di sini, saya save, lalu saya coba send lagi. Oke, teman-teman, untuk create-nya sudah terbentuk ya. Nah, lalu mari kita ini apa? Kita coba update task statusnya. Dengan ID yang sebelumnya, saya ambil yang ini ya. Nah, setelah itu saya masuk ke bodinya sudah ada ya. Untuk headernya saya tidak memasukkan idempotensi key. Kita isi dulu untuk task status ID, lalu kita ambil yang project ID-nya ya. Lalu kita hilangkan dalam kutipnya. Lalu saya masuk ke bagian create type sebelumnya untuk mengambil param workspace-nya ya. Jadi saya ambil ini, save, lalu kita coba kirim, send. Mari kita lihat ke database-nya. Oh, teman-teman bisa lihat apakah tadi sebelumnya. Kita sudah lihat bahwa status demo 1 update ya. Dan untuk is completed-nya itu false. Nah, lalu kita mari coba untuk saya copy lagi ID task status ini ke delete ya. Kita copy lagi semuanya. Untuk param-param yang dibutuhkan. Lalu saya klik send. Oke, sudah sukses ya. Kita coba refresh. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini untuk video mengenai resource task status. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.